Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Afwan Buya, izin bertanya berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 113, apakah berkaitan dengan wafatnya Sayyidina Abi Thalib? Lantas beliau termasuk ahli la ilaha illallah apa masih dalam keadaan kafir? Syukron. 113. 113. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidaklah bagi nabi atau orang beriman itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, kaum musyrikin, biarpun kerabatnya, setelah terbukti dia adalah orang-orang kafir, tempatnya di neraka. Enggak boleh memohonkan ampun untuk mereka. Kenapa harus dibawa kepada Abu Thalib? Bukankah di sana ada juga Abu Lahab yang sudah dinas dalam Al-Quran? Tidak. Urusan Abu Thalib peluang kita untuk bisa berhusnudon dengan kajian ilmiah. Masalah iman. Makanya mari selagi kita menjaga baginda Nabi, Nabi ahli surga, tempatnya tertinggi, akan tapi segala yang ada urusan dengan ibunda baginda Nabi, istri baginda Nabi, ayahanda baginda Nabi, pamanda baginda Nabi yang selama ini telah mengabdi, berjuang, membela baginda Nabi, kalau masih ada peluang untuk kita berhusnudon, kenapa kita tidak berhusnudon? Kalau disebutkan adalah pamanda Nabi Abu Thalib adalah di neraka menggunakan sandal, yang sandal itu kalau diinjak ubun-ubunnya membeku, mendidih. Harapan kita adalah semoga Allah mengampuni. Itu adalah riwayat dari baginda Nabi, dan hadis adalah ahad. Tidak boleh kita pastikan semacam itu. Kalaupun benar, justru itu menunjukkan kalau Sayyidina Abu Thalib bukan seorang musyrik. Sebab kalau orang musyrik bukan itu disebutkan siksa neraka yang paling ringan adalah suruh mengenakan sandal. Kalau sudah mengenakan sandal, ubun-ubunnya mendidih. Kalau paling ringan itu boleh menyekutukan Allah. Paling ringannya siksa di neraka bukan. Kalau menyekutukan Allah, paling beratnya siksa. Berarti Sayyidina Abu Thalib ini bukan orang yang paling besar dosanya menyekutukan Allah, bukan. Justru dengan hadis itu kita bisa ambil fahaman gitu, husnudzon. Kemudian pamanda Nabi Abu Thalib berjuang untuk Nabi SAW. Kemudian bicara tentang iman. Masalah keimanan kan bahas dalam masalah akidah, usul fikih, bahas masalah hal an-nutqu bi syahadatin syatrun minal imani atau syartun minal imani. Ini dibahas oleh para ulama. Mengucapkan kalimat syahadat, jadi mengucapkan kalimat syahadat itu ada khilaf lagi. Apakah harus dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Itu jumhur mengatakan begitu. Apakah cukup mengatakan aku percaya Nabi Muhammad sebagai nabi, Allah sebagai Tuhan sah? Sebagian mengatakan itu. Ini masih ada khilaf dalam mengucapkan nutqu bi syahadat ini. Sehingga seseorang mengucapkan kalimat syahadat tidak harus berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Cukup mengatakan aku percaya Muhammad sebagai nabi dan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai nabi. Ada yang mengatakan sah. Ini khilaf di antara ulama kita dan sah ini pendapat. Setelah itu bagaimana dengan orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat? An-nutqu bi syahadati, mengucapkan kalimat syahadat itu akasyatrun minal imani atau syartun minal iman. Syatrun ini begini, iman itu satu ini dibagi dua. Kalau separuhnya enggak ada, separuhnya enggak ada lagi. Syatrun itu iman. Al-syatrun separuhnya adalah mengucapkan kalimat syahadat, separuhnya adalah iman di dalam hati. Kalau enggak ada mengucapkan kalimat syahadat, maka enggak ada iman. Maka yang mengatakan bahwasanya an-nutqu bi syahadati ini, mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syatrun minal imani, bagian daripada iman, maka yang tidak bersyahadat dianggap kafir. Selesai ini mendapat ini. Yang kedua adalah syartun. Ada yang mengatakan bahwa saya mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun, dan ini terbagi dua. Yang pertama adalah syartun li sihhatil imani, syarat sah dan diterimanya iman seseorang harus mengucapkan kalimat syahadat. Maka bagi orang yang mengaku iman dengan hatinya tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak dianggap sebagai orang beriman, tidak diterima oleh Allah. Ini sama kurang lebih dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga, mengucapkan kalimat syahadat syartun li ijra'il ahkam ad-dunyawiyati. Mengucapkan kalimat syahadat itu untuk diberlakukan atas dia hukum di dunia.
Maka kalau ada orang beriman dengan hatinya diterima, itulah taradudnya. Kegundahan Imam Ghazali di saat mendengar bahwasanya orang yang beriman dengan hatinya kemudian tidak mengucapkan kalimat syahadat, dia neraka di jahanam, kata Imam. Kaifa yukhalladu man kana fi kaifa yukhalladu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Imam Ghazali dengan kecerdasan beliau, bagaimana akan diabadikan di neraka orang yang di dalam hatinya diam-diam punya keimanan kepada Allah? Bukankah Allah melihat hatinya? Maka dari taradud Imam Ghazali ini didiskusikan para ulama. Nah, ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya jika ada orang beriman dengan hatinya lalu dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka dia di dunia diperlakukan seperti orang kafir. Tidak boleh dinikahkan dengan seorang muslimah atau tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin kalau meninggal. Karena apa? Dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Urusannya dengan Allah, antara dia dengan Allah. Bisa saja kalau Allah mengampuni, mengangkat derajatnya, masuk surga. Ini bukan urusan kita. Yang jelas ada iman di dalam hatinya, tapi ini syartun. Makanya mengucapkan an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syartun li ijra'il ahkam ad-dunyawiyati, agar bisa diperlakukan di dunia kita rawat sebagai seorang muslim. Selagi dia belum mengucapkan kalimat syahadat, tidak dianggap. Tapi di hadapan Allah urusannya dengan Allah. Nah ini. Nah, khususnya dengan Abu Thalib, kalau betul beliau adalah tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka tanda-tanda keimanan ada di dalam hatinya, yaitu pengabdian yang luar biasa besar dengan Nabi. Bahkan diakui semua, Nabi mengakui, terima kasih. Jadi sampai dikatakan dua penopang terbesar dalam perjuangan awal dakwah Nabi, dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah Sayyidah Khadijah Kubra, dari luar adalah Abu Thalib. Apa sih salahnya husnudzon kepada Abu Thalib bahwasanya beliau adalah ahli iman? Karena apa pengabdiannya? Bahkan ada syair-syair yang ditemukan. Lihat, tadi kalau mengucapkan kalimat syahadat tidak harus dengan kalimat asyhadullah, tapi cukup pengakuan. Ada beberapa syair yang ditemukan dari Abu Thalib yang maknanya kurang lebih adalah, aku tidak menemukan agama lebih bagus daripada agama anak daripada saudaraku ini. Berarti pengakuan. Kita tutup bahwasanya kita tidak ingin suudon. Selagi masih bisa kita bawa kepada husnudzon, mari kita husnudzon kepada Abu Thalib. Insyaallah min ahli la ilaha illallah. Adapun masalah tidak mengucapkan kalimat syahadat, bisa saja memang disimpan atau memang punya strategi, kita tidak tahu. Karena apa? Kalau memang terbukti di depan orang-orang kafir itu Abu Thalib itu sudah masuk Islam, sudah tidak dihargai lagi oleh mereka. Mungkin ada berkata, loh wong berjuang kok masih berbohong. Oh enggak, itu strategi ijtihadnya Abu Thalib, bisa saja seperti itu. Ijtihadnya beliau. Ijtihad beliau agar bisa melindungi ponakannya biar lestari. Sampai di sini saja. Tolong Abu Thalib jangan dibawa-bawa kepada kekafiran. Selesai sampai di sini. Dan gak ada urusannya dengan dirimu. Selesai. Kenapa kita harus dengan lantang mengutakan Abu Thalib di neraka, sesaat ibunda Nabi di neraka, ayahanda Nabi di neraka, dan sebagainya. Selagi masih ada celah untuk kita bawa kepada husnudzon, ayo kita husnudzon, itu kisah Abu Thalib. Tidak, ayat-ayat itu bukan untuk Abu Thalib. Itu masih ada ayat kita bawa yang jelas. Kan ada mata bayyana lahum, jelas annahum ashabul jahim. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab, pamanda Nabi, dan seterusnya. Masya Allah ya. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Semoga Allah menampakkan kebaikan-kebaikan, lalu mudahkan kita untuk mengikuti, dan menampakkan kebatilan sebagai kebatilan, dan Allah menjauhkan kita untuk memudahkan kita untuk menjauhi. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.